Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama aku, Febria Marsimela. Sekarang aku akan masih lanjut tentang Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang aku akan jelasin lebih rinci lagi per pasal-pasalnya. Jadi apa-apa aja inti dalam pasal-pasalnya itu yang perlu kita kuasai. Jadi kita nggak perlu ngafal secara keseluruhan ayatnya tuh bunyinya apa gitu, nggak perlu kita ngafal-ngafal sepanjang-panjang gitu. Lanjut yang lembaga negara nomor 5, yaitu tentang DPR. Nah, DPR ini ada di bab 7, pasalnya dari 19 sampai 22B. Kita lihat yang A, itu pasal 19. Nah, ini tentang DPR. Ayat satunya, pasal 19 ini ada 3 ayat. Ayat satunya, anggota DPR dipilih melalui pemilu. Nah, jadi anggota DPR dipilih melalui pemilu. Terus ayat 2, susunan DPR diatur dengan undang-undang. Ayat 3-nya, sidang DPR ini minimal 1 kali dalam 1 tahun. Jadi tiap tahun tuh ada sidang DPR gitu ya. Lanjut yang B, yaitu pasal 20. Pasal 20 ini ya berisi tentang wewenang membentuk undang-undang. Wewenang siapa? Ya jelas wewenang DPR. Nah, pasal 20 ini ada 5 ayat. Ayat yang pertama, yaitu memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Siapa yang dimaksud di sini? Iya, DPR. Soalnya ini kan tentang bab DPR. Jadi DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang ayat 2, DPR ini membahas rancangan undang-undang dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Bersama di sini siapa? Iya, DPR dengan presiden. Jadi mereka tuh harus sepakat dulu. RUU-nya kayak gini, kedua-duanya harus sepakat dan setuju. Nah, kalau nggak setuju, kalau ada yang nggak setuju gimana? Ya udah, lanjut ke ayat 3 tuh. Jika tidak disetujui bersama, maka RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi pada masa itu. Jadi dibuang aja. Tapi di masa berikutnya boleh diajukan lagi ya. Terus lanjut yang ayat 4. Kalau misalnya nanti, tadi kalau misalnya nggak setujui ya, kalau nanti misalnya disetujui, nah presiden mengesahkan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang. Nah, jadi prosesnya itu yang membentuk tadi si DPR, yang mengesahkan presiden gitu. Nah, jika nanti ayat 5 ya, jika dalam waktu 30 hari tidak ditandatangan, maka RUU sudah sah menjadi undang-undang. Apa maksudnya di sini? Ini kalau udah setujui ya. Misalnya di sini yang tadi tuh RUU-nya udah disetujui, udah mempunyai kesetujuan bersama antara DPR dan presiden. Nah, tapi belum ditandatangan nih. Belum ditandatangan sama presiden atau sama DPR kali ya. Terus belum punya tanda tangan, tapi dalam waktu 30 hari itu dia otomatis langsung jadi sah gitu. Jadi sah menjadi undang-undang, bukan rancangan undang-undang lagi. Jadi ditandatangani atau tidak dalam 30 hari udah sah menjadi undang-undang. Lanjut nomor C. Poin C itu pasal 20A. 20A ini punya 4 ayat. Ayat pertama, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ada 3
fungsi untuk DPR. Terus ayat 2-nya tadi fungsi, sekarang hak lagi. Punya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. DPR tadi ya. Itu tentang DPR. Yang ayat 3-nya ini tentang anggotanya lagi. Anggota DPR punya hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, serta punya hak imunitas. Itu hak anggota DPR. Ayat 4-nya dan lain-lainnya diatur dengan undang-undang. Lanjut yang D, pasal 21. Nah, ini tentang hak anggota DPR. Isinya itu, anggota DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang. Nah, ini hampir sama ya dengan pasal 20A ayat 3. Ada di sana kan? Berhak mengajukan RUU. Tadi menyampaikan pendapat. Kalau yang tadi hak mengajukan pertanyaan ya. Nanti beda-beda. Terus lanjut pasal 22. Nah, ini tentang presiden menetapkan peraturan presiden atau PP. Ada 3 ayat. Ayat yang pertama yaitu, jika keadaan genting, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah. Jadi kalau keadaan darurat nih ya, keadaan genting banget. Terus yang ayat 2, nah PP atau peraturan pemerintah ini harus disetujui oleh DPR. Nah, lanjut ayat 3 kalau nggak setujunya lagi ya. Ayat 3, jika tidak disetujui DPR, maka peraturan pemerintah ini dicabut, jadi nggak boleh digunain. Lanjut pasal 22A, isinya yaitu tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Lanjut pasal 22B. Pasal 22B ini berisi anggota DPR dapat diberhentikan. Nah, syarat dan tata caranya diatur dengan undang-undang. Lanjut nomor 6 dalam lembaga negara ini yaitu tentang DPD. DPD ini ada di bab 7A, terus ada di pasal 22C sampai 22D. Nah, kita lihat dulu pasal 22C. Ini berisi tentang susunan DPD. Ada 4 ayat. Ayat yang pertama, anggota dipilih dari tiap provinsi melalui pemilu. Nah, jadi dipilih dari tiap provinsi. Jadi dalam tiap provinsi itu harus ada anggota DPD-nya. Nah, terus harus sama juga jumlahnya dengan provinsi daerah lain. Terus ayat 2. Ayat 2 ini ada dua pokok yang perlu kita ingat. Pertama yaitu anggota DPD dari tiap provinsi. Nah, ini jumlahnya harus sama. Dalam tiap provinsi itu jumlahnya harus sama. Terus jumlah seluruh anggota DPD tidak boleh lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Jadi nggak boleh lebih dari 1/3 anggota DPR. Atau jumlah seluruh anggota DPD kecil sama dari 1/3 jumlah anggota DPD. Jadi misalnya anggota DPR tuh semuanya ada 60. Berarti anggota DPD-nya tidak boleh lebih dari 20. Jadi 20 ke bawah gitu. Lanjut lagi yang ayat 3. DPD ini bersidang minimal 1 kali dalam setahun, jadi sama dengan DPR tadi ya. Terus
nomor 4, susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang. Atau ini juga bisa diingat sebagai DLL, DUU, dan lain-lainnya diatur dengan undang-undang. Lanjut yang B, yaitu pasal 22D. Nah, ini tentang tugas DPD. Ayat 1, DPD mengajukan pada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan. Nah, jadi dia punya rancangan undang-undang juga yang diajukan nanti pada DPR. Nah, kalau DPR tadi ngajuin rancangan undang-undang pada siapa? Ya, pada presiden. Jadi presiden yang mengesahkan. Kalau DPD ngajuinnya ke DPR. Oke. Tapi ini berkaitan dengan otonomi daerahnya gitu. Berkaitan dengan satu, otonomi daerah, terus hubungan pusat dan daerah, terus pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, terus pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, terus perimbangan keuangan pusat dan daerah gitu. Itu tentang itu RUU-nya. Terus ayat 2-nya, DPD ikut membahas RUU tersebut. Jadi RUU yang dimaksud di ayat 1 tadi ya, dan memberikan pertimbangan pada DPR. Terus yang ayat 3-nya, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut. Jadi misalnya RUU yang udah dia ajuin tadi udah jadi undang-undang, nah dia bisa juga melakukan pengawasan terhadap berjalannya undang-undang tersebut. Nah, terus kalau dia udah awasi, dia wajib melaporkan juga ya, serta melaporkan hasilnya pada DPR sebagai pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Ayat 4, anggota DPD dapat diberhentikan. Nah, syarat dan lain-lainnya diatur dengan undang-undang. Lanjut ke nomor 7, yaitu tentang pemilu atau pemilihan umum. Nah, kemarin kan ada di bab 7B pasal 22E. Pasal 22E ini berisi tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam pemilu. Nah, dia ada punya 6 ayat, di mana ayat pertamanya yaitu dilaksanakan secara luber jurdil tiap 5 tahun sekali. Jadi ini maksudnya yang dilaksanakan itu kan pemilu ya. Terus yang nomor 2, untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wapres, dan DPRD. Jadi pemilu itu untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, terus DPRD-nya. Terus ayat 3, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Diulang lagi, peserta pemilu untuk memilih DPR dan DPRD adalah partai politik. Sedangkan nanti yang nomor ayat 4, peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Jadi bukan parpol lagi, tapi pribadi-pribadi. Terus ayat 5, pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Terus ayat 6-nya DLL, DUU. Nomor 8, yaitu hal keuangan. Ada di bab 8, pasal 23 sampai 23D. Yang A, pasal 23, nah ini tentang RAPBN. Dia punya 3 ayat. Ayat yang pertama, APBN ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Terus ayat 2, rancangan undang-undang APBN diajukan Presiden,
terus dibahas dengan DPR dengan pertimbangan DPD. Jadi RAPBN ini diajukan Presiden, terus dibahas nanti bersama DPR dengan pertimbangan DPD. Ayat 3. Bila DPR tidak setuju, maka jalankan APBN tahun lalu. Lanjut yang B, pasal 23A. Nah, ini bercerita tentang pajak. Isinya, pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Terus pasal 23B, ini tentang mata uang. Isinya yaitu macam dan harga mata uang diatur dengan undang-undang. Pasal 23C, DLL DUU. Jadi isinya hal lain tentang keuangan ini diatur dengan undang-undang. Pasal 23D ini isinya tentang bank sentral. Isinya yaitu bank sentral diatur dengan undang-undang. Lanjut nomor 9 yaitu tentang BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, BPK ini ada di bab 8A, terus pasalnya dari 23E sampai 23G. Nah, kita lihat yang A, pasal 23E. Nah, ini isinya tentang BPK. BPK untuk pengelolaan keuangan negara. Jadi BPK itu adalah untuk mengelola keuangan negara. Ayat 2, hasil pemeriksaan keuangan diserahkan pada DPR, DPD, dan DPRD. Jadi kalau udah dikelola, terus hasil pemeriksaannya diserahkan pada DPR, DPD, dan DPRD. Lanjut ayat 3. Hasil tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan sesuai dengan undang-undang. Lanjut yang B, pasal 23F. Ini tentang cara memilih BPK dan pimpinannya. Ada 2 ayat. Ayat yang pertama yaitu anggota BPK dipilih DPR. Nah, jadi yang milih BPK itu DPR dengan pertimbangan DPD, terus diresmikan oleh Presiden. Jadi dipilih DPR dulu, terus dipertimbangkan sama DPD, baru dia diresmikan oleh Presiden. Ayat 2-nya, pimpinan BPK ini dipilih oleh anggota. Jadi misalnya udah terpilih semua anggota BPK itu siapa-siapa aja, nanti anggota BPK itu yang angkat siapa pemimpinnya. Lanjut pasal 23G, ini tentang kedudukan BPK. Ada 2 ayat. Ayat pertama yaitu BPK ada di ibu kota negara. Nah, BPK itu ada di ibu kota negara, tapi perwakilannya ada di tiap provinsi. Dan perwakilannya di tiap provinsi. Itu kedudukan BPK. Terus ayat 2-nya DLL DUU. Lanjut nomor terakhir tentang lembaga negara yaitu nomor 10, yaitu tentang kekuasaan kehakiman. Ada di bab 9, pasalnya ada di pasal 24 sampai 25. Yang pertama kita lihat pasal 24. Nah, ini tentang kekuasaan kehakiman tadi. Nomor 24, pasal 24 ini ada 3 ayat. Ayat pertama yaitu merupakan kekuasaan. Siapa di sini? Ya, kekuasaan kehakiman tadi. Atau kita boleh membacanya dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum atau keadilan. Terus yang ayat 2,
Kekuasaan kehakiman ini dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang ada di bawahnya, yang yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dilakukan oleh MA. Jadi ada 2 poin ya di sini. Kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh MA. Terus badan peradilan yang ada di bawahnya. Ada di bawahnya berarti ada di bawah kekuasaan kehakiman ini. Seperti peradilan umum itu kan berada di bawah kekuasaan kehakiman, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, ini dilakukan oleh MK. MK itu siapa? Mahkamah Konstitusi. Jadi apa tadi? Kalau kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA. Terus kalau badan peradilan yang di bawah kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh MK. Paham ya teman-teman? Terus ayat 3, badan lain yang fungsi berkaitan diatur dengan undang-undang. Jadi kalau ada badan lain tentang kehakiman ini yang menyangkut peradilan, nah itu diatur dengan undang-undang. Terus kita masuk yang B, yaitu pasal 24A. Nah, pasal 24 ini khusus kita ceritakan tentang MA atau Mahkamah Agung. Nah, dia punya 5 ayat. Pasal 24A ini ada 5 ayat. Ayat yang pertama, nah, mengadili tingkat kasasi. Maksudnya di sini bukan kekuasaan kehakiman lagi ya, tapi tentang MA tadi. Karena 24A ini bercerita tentang MA atau Mahkamah Agung. Jadi yang dimaksud pada ayat 1 ini adalah Mahkamah Agung. Jadi boleh kita baca pakai MA. MA mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Terus yang ayat 2, Hakim Agung harus punya integritas, tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman. Di dalam Mahkamah Agung ini hakimnya adalah Hakim Agung ya. Terus ayat 3-nya, calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial untuk disetujui, selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Nah, setelah disetujui oleh Komisi Yudisial ini, baru ditetapkan oleh Presiden. Lanjut ayat 4. Ketua dan Wakil Ketua MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Jadi Hakim Agung yang milih siapa ketua dan Wakil Ketua MA. Terus nomor 5, ayat 5, DLL, DUU. Lanjut yang C, yaitu pasal 24B. Nah, ini khusus bercerita tentang Komisi Yudisial atau KY. Ada 4 ayat di sini. Ayat pertama, aku menyingkat jadi KY aja ya. KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Jadi yang ngangkat Hakim Agung itu tadi KY. Nah, itu wewenang dari KY. Terus ayat 2, anggota KY harus punya pengetahuan di bidang hukum serta berintegritas dan tidak tercela. Lanjut yang ayat 3. Anggota KY ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Kalau MA tadi diusulkan Komisi Yudisial, baru disetujui oleh Presiden. Kalau KY ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, terus harus disetujui oleh DPR. Terus ayat 4, DLL, DUU.
Lanjut yang D, yaitu pasal 24C. Nah, pasal 24C ini khusus bercerita tentang MK atau Mahkamah Konstitusi. Nah, dia punya 6 ayat di sini si MK ini. Ayat yang pertama itu wewenang MK dulu. Wewenangnya ada 5 wewenang di sini. Yang pertama, mengadili pada tingkat pertama. Yang kedua, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar. Jadi untuk memutus sengketa ini, kewenangan MK ini diberikan oleh undang-undang dasar. Terus yang keempat, memutus pembubaran parpol. Jadi yang memutuskan pembubaran parpol ini adalah MK ya teman-teman. Terus terakhir, memutus sengketa hasil pemilu. Jadi kalau ada sengketa dalam pemilu, nanti yang memutuskan, yang menyelesaikannya adalah MK ini, Mahkamah Konstitusi. Terus ayat 2, dalam ayat 2 ini tentang kewajiban MK lagi, yaitu dia wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan wakil presiden. Nah, ini juga sudah disebutkan ya pada pasal 6A tadi. 6A berapa tadi? 7. Yang disebutkan di pasal 7B tadi kalau nggak salah ya. Iya, pasal 7B. Yaitu diajukan dulu sama DPR ke MK kan. Jadi itu adalah salah satu kewajiban dari MK ini. Jadi ayat 2 ini wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan wakil presiden. Ayat yang ketiga, yaitu punya 9 hakim konstitusi. Jadi MK ini punya 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden. Nah, yang 9 hakim konstitusi ini, yang 3 diajukan oleh MA, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh presiden. Jadi semuanya ada 9. Ayat keempat, ketua dan wakil dipilih dari dan oleh HK atau hakim konstitusi. Terus jadi jadi yang mengangkat wakil dan ketua MK ini adalah hakim konstitusi yang ada 9 orang tadi ya. Terus ayat 5, MK harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, terus adil, negarawan, tidak merangkap sebagai pejabat negara. Terus yang ayat 6, pengangkatan dan lain-lain sebagainya diatur dengan undang-undang atau DLL DUU. Lanjut pasal 25, itu adalah DLL DUU. Jadi syarat diangkat atau diberhentikan sebagai hakim diatur dengan undang-undang. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan, silakan dikoreksi juga. Kalau ada kesalahan silakan di komen di bawahnya. Karena aku juga nggak luput dari kesalahan. Terus kalau ada yang nggak setuju dengan cara penyingkatan aku, boleh di komen juga. Yang bagusnya seperti apa gitu. Oke, bagi teman-teman yang merasa dapat manfaat, merasa memperoleh kemudahan dengan video ini, silahkan share juga sama teman-temannya biar teman-temannya juga dapat manfaat yang lebih, mendapatkan kemudahan untuk menghafal undang-undang. Nah, jadi kalau dengan itu kalian kan mempermudah orang lain. Kalau mempermudah urusan orang lain, insya Allah urusan kita juga dipermudah oleh Allah. Oke teman-teman, jadi jangan lupa juga
di share, di like, di share sama teman-temannya, pokoknya di semua sosmed yang teman-teman punya. Terus bagi yang belum subscribe, aku harap kalian subscribe biar kalian tidak ketinggalan dengan informasi penting dari aku. Terus biar aku juga lebih semangat lagi bikin video-video terbarunya. Anggap aja kalian juga mempermudah seseorang dengan subscribe ini. Jadi kalian juga pasti akan dipermudahkan oleh Allah nantinya, insya Allah. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.